Fokus. Ya, ya, silakan Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba Radina billahi robba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hibzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sempat dilihat latihannya? Insya Allah. Oke, baik. Aku malah belum mengerjakan Pak Ustadz. Ya, dilihat aja, nggak usah dikerjakan. Oh iya, dilihat udah kalau dilihat. Kan pertanyaannya dilihat sih tadi. Sempat dilihat nggak ya? Dilihat. Belum malahan, Masya Allah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum fiha ma yasha'u khalidin. Lahum dalam nomor satu apa? Lah, Hafjar. Hafjar. Terus yang kedua, Hum Isim domir baris domir mutasil. baris mutasil. dhamir baris muttasil. Berarti nanti kalau jar majrur di depan, berarti dia menjadi khobar muqaddam. Gitu ya. Nah, tinggal cari mubtada'nya. Kira-kira mana mubtada'nya? Ma. Nah, Ya. betul. Ma. Nomor 5 ya. Ya. Nomor 5 nanti itu menjadi mubtada' muakhar. Baik, nomor 3 sekarang. Fi hafjar. Fi hafjar. Nomor 4. Isim domir baris Isim mutasil. domir baris muttasil. Nomor 5. Ma isim mausul. Isim mausul berarti mabni sukun mahal apa tuh? Mahal rofa. Oke, mahal rofa. Alasannya sudah tadi disebutkan. Nomor 6 sekarang. Yasha. Apa ya? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari tapi dari jenis yang af'alul khamsah. Ada nunnya kan? Iya. Nah, nomor 7-nya wawunya adalah Fi'il. Apa namanya? isim domir. Isim domir. Isim domir. Bukan isim fa'il. Isim domir sebagai fa'il. Sebagai fa'il, ya. Jadi fa'il dengan isim fa'il itu beda ya. Iya. Kalau fa'il itu jabatan sebagai subjek. Tapi kalau isim fa'il itu mengenai bentuk isim. Bentuk isim yang bermakna orang yang melakukan atau ada subjek gitu ya. Oke, kemudian nomor 8 khalidina. Isim apa? Apa ya? Isim kali ya? Isim apa? Ini isim jamak. Jamak apa? Jamak muzakkar. Oke. Kita tahu jamak muzakkar itu kalau di belakangnya kalau tidak wawu pasti ya. Khaliduna atau khalidina. Nah, kalau menggunakan wawu jelas pasti rofa. Nah, sekarang kalau pakai ya ada dua pilihan. Bisa nasab, bisa jar. Sekarang ini pilihannya yang mana antara nasab sama jar? Oke, jadi ini adalah kayaknya nasab deh. Nah, kayaknya nasab karena nggak ada
tidak ada kemungkinan jar. Heeh. Harus jar tidak ada, ya kan? Kemudian isim yang mudhof ke kholidin juga tidak ada. Maka pilihannya menjadi mengerucut, menjadi nasab. Iya. Nah, tinggal kita pikirkan berikutnya adalah apa penyebab nasabnya. Nah, itu ya. Eh. Apa yang menjadi penyebab kholidina itu nasab. Nah, kita lihat dulu kholidin itu bentuknya apa? Bentuk isimnya, bentuk isim apa? Jamak. Bukan, itu jenis. Itu Oh, itu jenis. sekarang Bentuk. bentuknya apakah Oh, isim? bentuknya yang kayak holiduna. Apa tuh betul. namanya tuh? Yang Apakah kan isim jadi kan banyak subjek, tuh. Kan subjek isim ya. kan banyak. Ya, Pelaku. Oke. Ada isim fa'il namanya. Ya. Isim fa'il. Oke. Kalau isim kan bentuknya beberapa ya. Ada masdar, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada isim zaman, ada isim makan. Itu namanya bentuk. Atau dalam bahasa Arabnya sighah. Sighah. Ya, sighahnya apa kan gitu kan? Bentuknya apa? Sighahnya adalah isim fa'il. Nah, satu hal yang perlu dicatat dari sekian banyak isim yang yang menjabat dalam sebuah kalimat yang harus nasab, itu ada satu jabatan yang mengharuskan bentuknya itu pilihan antara hanya dua. Kalau nggak isim fa'il, isim maf'ul. Jadi ada bentuk jabatan isim yang nasab di dalam kalimat itu tidak menerima masdar, tidak menerima bentuk-bentuk isim yang lain kecuali isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, jabatan yang nasab tersebut namanya hal. Jadi jabatan hal itu adalah isim yang menerangkan keadaan. Jadi, hal itu keadaan. Nah, isim yang menerangkan keadaan itu memang syarat utamanya bentuknya dibatasi. Tidak semua isim bisa masuk ke sana, hanya isim fa'il atau isim maf'ul. Tuh. Nah, jadi kalau kemudian di sini ini kholidina jadi apa gitu kan? Jar itu sudah nggak mungkin kan karena nggak ada haruf jar. Maka satu-satunya cuma nasab. Nah, kalau nasab, kalau bentuknya itu isim fa'il, seringkali isim fa'il, itu insya Allah 99% adalah menjadi hal, ya. Karena di sini pun tidak memungkinkan kholidin itu menjadi maf'ul bih atau yang lain-lain. Oke, jadi ini adalah hal kholidina dalam keadaan. Nah, gitu ya. Hal itu dalam keadaan kholidina orang-orang yang kekal. Baik, sekarang lanjut nomor 9. Karena fi'il madi. Fi'il madi. Nomor 10 ala. Hafjar. Hafjar. Nomor 11. Robbi isim. Isim mufrad. 12 ka. Isim domir. Kalau boleh tahu, karena di sini sebagai domir baris mutasil yang mahal apa? Mahal jar. Alasannya karena Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Terus nomor 13. Ke Robi. Dari Robi. Mudhof ilaih dari Robi. Dulu kalau setiap ada isim domir nempel di belakang isim itu pasti mudhof ilaih. Iya. Pasti mudhof ilaih. Oke. Nomor 13. Wa'dan. Isim. Isim mufrad ya. Kemudian mas'ulan. Isim. Isim mufrad juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa wa'dan itu nasab? Nasab karena khobar kana ya. Betul. Khobar kana. Ini ada kana di sini. Ya, ada kana. Maka ini khobarnya kana harus nasab. Terus kalau isimnya kana mana? Robi. Ya, bukan, nggak boleh. Ada harus di rofa. dalam kananya. Nah, mustatir. Mustatir. Gua. Domir mustatir gua, betul. Ada gua di sini, tersimpan di sini. Satu lagi mas'ulan, ini nasab juga. Kenapa? Oke. Karena
Naat ya. Naatnya Naatnya atau sifatnya dari depannya. Wa'dan. Oke. Dan itu janji, mas'ulan itu yang dimintai pertanggungjawaban atau yang ditanya. Ya, yang ditanya, yasha'una mereka menghendaki kholidina kekal. Oke, sekarang coba diartikan dari lahum. bagi mereka Mereka di dalamnya Di dalamnya itu kayaknya dalam surga itu. dalam Iya. bagi mereka di dalam surga apa yang dia kehendaki, Mereka. Mereka kehendaki. yang mereka kehendaki yang kekal. yang kekal. Mereka kekal. Mereka dalam keadaan kekal. Kekal. Terus karena ala rabbika wa'dan mas'ula. Dia adalah Hal, Tuhanmu. hal itu gitu. Jadi karena Dia buah itu adalah buah peristiwa yang disebutkan tadi, peristiwa surga, yang di mana surga itu tergantung permintaannya, pokoknya apapun yang diminta akan dipenuhi. Berarti gitu ya. surga itu adalah gitu ya Pak Ustadz. Nah, boleh ala rabbika Atas Tuhan. Atas Tuhanmu wa'dan janji apa tadi ya? mas'ulan yang dimintakan, atau yang dimohonkan. Yang gitu ya. dimohonkan. Jadi janji itu, janji surga yang itu loh. Jadi lahum fiha ma yasha'una khalidin itu merupakan janji Allah. Nanti kalau di surga itu ma yasha'un, apapun yang mereka mau, itu Allah akan kabulkan. Dan itu khalidin, kekal dalam arti ya begitu terus, nggak akan pernah berubah, gitu ya. Nggak pernah Allah menarik fasilitasnya, itu nggak ada. Makanya oleh karena lahu fiha ma yasha'una khalidin, karena hal itu tadi yang disebutkan tadi ala rabbika wa'dan mas'ula adalah merupakan janji yang dimohonkan. Yang bisa dimohonkan kepada Tuhanmu. Jadi tinggal pencet aja nanti ya. Baik, sekarang berikutnya mas'ulan. Mas'ulan itu jadi kata dasarnya sa'ala itu artinya bisa bertanya, bisa meminta atau memohon. Ya, sa'ala itu artinya meminta atau memohon. Nah, kalau mas'ul berarti sifatnya isim maf'ul, artinya yang bisa yang ditanya, orang yang ditanya, orang yang dimintai pertanggungjawaban, atau orang yang dimohonkan. Baik, kalau orang ini artinya orang yang ditanya, berarti kalau rafa gimana? Rafa'nya mas'ulun. Kalau jarnya mas'ulin. Kalau nasabnya mas'ulan. Sekarang dua orang rafa. Mas'ulani. Mas'ulani. Kalau jar sama nasab sama mas'ulaini. Sekarang kalau jamak mudzakkar rafa. Mas'uluna. Kalau jar sama nasabnya mas'ulina. Sekarang kalau perempuan yang ditanya rafa tunggal. Mas'ulatun. Pendek. Mas'ulatun. Kalau jar mas'ulatin. Kalau nasab mas'ulatan. Nah, masih biasa, masih tunggal. Sekarang dua rafa. Mas'ulatani. Kalau jar sama nasab dua orang. Mas'ulataini. Sekarang jamak muannas rafa. Mas'ulatun. Jar sama nasab. Mas'ulatin. Jadi tinggal dipanjangkan. Sekarang untuk istilahi. Yang pertama adalah pola kedua. Rumusnya adalah pola kedua itu apa? AI. Berarti fi'il madinya apa? Hazafa. Mudhari'nya
Yahzifu. Yahzifu. Oke, yahzifu, nahinya jangan. La La tahzif. La tahzif. tahzif, fi'il amrnya, perintah. Ihzif. Oke, isim fa'ilnya. Hazifun. Oke, Hazifun. isim maf'ulnya yang di. Mahzufun. Mahzufun. Isim zaman makan. Mahzifun. 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 Ikut mudhari ya. Karena kasroh ikut kasroh. Yang berikutnya pola 1. Rumusnya Hajaro. Au. au. Oke. Hajaro. Terus mudharinya Yahjuru. 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 Nahi jangan. La La tahjur. tahjur. Fi'il amarnya. Tuhjur. Isim fa'ilnya. Hajirun. Hajirun. Isim maf'ulnya. Mahjurun. Mahjurun. Isim zaman makan. Mahjarun. Mahjarun. Sekarang pola 1 lagi. Rumusnya sama au. Hadoro. Jadi hadara. Hadoro. Yahduru. 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 Nahi La jangan. tahdur. Fi'il amarnya. Uhdur. Uhdur. Mahdur. Isim fa'ilnya. Hadirun. 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 Isim maf'ulnya. Mahdurun. Mahdurun. Isim Mahdurun. zaman makan. Mahorun. Mahdarun. Sudah di Indonesia kan ya, hadir itu. Hadir. Ya, hadir itu hadir. Hadir. Oke. Kalau hadzafa itu membuang tuh mahdzuf kan ada istilah mahdzuf. Hadirin yang terhormat. Hadirun. Nah ini isim fa'ilnya hadir kan? Iya. Orang yang hadir itu hadir. Makanya dijamakkan hadirin. Hadirin. Ya, jadi kalau hadirin itu berarti jamak muzakkar. Para hadirin, nah itu sudah dijamakkan. Sudah para hadirin lagi. Double. Iya, kan udah hadirin pakai Dananya nggak para. belum ngerti Pak Ya. Ustaz. Kalau hadirin saja itu sudah para itu sebenarnya. Iya. Sudah Sudah orang jamak. banyak, sudah jamak. Oke, sekarang ada master tahzi, apa? Tahdhif ini ya. Berarti fi'il madinya apa ini? Nah ini yang Yang pakai tasdid. Hadzafa. Pakai tasdid ya. Hadzafa. Terus fi'il mudhari'nya Yuhadzifu. 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 Kalau jangan La La tuhadzif. 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 Fi'il amarnya Hadzif. Hazif. hadzif. Nah, ini bacanya apa ini? Tahzifun. Tahdzifun. Isim fa'ilnya Isim fa'il. Muhadzifun. Muhadzifun. oke, muhadzifun. Isim maf'ulnya Muhazzafun. Muhadzafun. Oke, huruf aslinya Ha. Dal. Zal. sama Fa. fa. Oke, sekarang ada isim fa'il di sini berarti fi'il madinya berbunyi apa? Ista'ala ya. Oke, betul. Ya. Jadi Ihtajaro. oke, mudhari'nya Yahtajiru. Taziru. yahtajiru, La nahinya Tajir. fi'il amarnya Ihtajir. ihtajir, Tajir. masdarnya Ihtajarun. kasroh tengahnya Ihtijarun. ihtijarun, isim fa'il Muhtajirun. Tajirun. isim maf'ulnya Muhtajarun. muhtajarun. Huruf aslinya adalah Jim. Roh. oke, sekarang ini masdarnya ada begini, maka fi'il madinya berbunyi Ta'ala. oke, fa'ala berarti hadara. Oh, hadoro. Terus fi'il mudhari'nya Yuhadiru. mati jangan La tuhadir. la tuhadir. Fi'il amarnya Hadir. Hadir. kalau masdarnya muhadaratun isim fa'ilnya muhadirun, kalau isim maf'ulnya muhadarun, isim aslinya Hadoro. Doro. Baik, sekarang ini ada antum, maka
apa? Bentuknya seperti ini. Ini kira-kira bacanya apa ini nanti? Ihtajarotum. Nggak boleh. Roknya harus mati. Ihtajartum. Ihtajartum. Ya, ihtajartum. Harus mabni sukun ya. Ya. Ihtajartum. Jadi kalau untuk dia bagaimana? Ihtajaro. 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 Kalau mereka berdua, Ihtajaro. mereka banyak. Ihtajaru. Ihtajaru. Dia perempuan. Ihtajarot. Ihtajarot. Mereka berdua perempuan. Ihtajarota. Jamak perempuan. Ihtajarna. Ihtajarna. Terus Ihtajarta, ihtajartuma, ihtajartum, ihtajarti, ihtajartuma, ihtajartunna, ihtajartu, ihtajarna. jadi sekarang mudhari untuk huwa, dia laki-laki. Yahtajiru, Mudhari'nya mereka berdua. yahtajironi, Mereka banyak. yahtajiruna, Kalau dia perempuan satu. tahtajiru, Tahtajiru, mereka berdua perempuan. Tahtajironi, mereka banyak. Yahtajirna, Anta. tahtajiru, Kalian berdua. tahtajironi, Kalian jamak. tahtajiruna, Kamu perempuan satu. tahtajirina, Kalian berdua perempuan. tahtajironi, Kalian jamak perempuan. tahtajirna, Aku. tahtajir, Kamu. tajiru, tahtajiru, Perintah untuk dia satu orang laki-laki. Tajir. Untuk perintah mereka berdua. liyahtajiro, Perintah untuk mereka. liyahtajiru, Perintah untuk dia perempuan satu. Tajir. Jir ya. Nggak boleh lemah, harus mati. Kemudian mereka berdua. litahtajiro, Nonnya dibuang. Tajiro. Kalau mereka banyak perempuan. liyahtajirna. Nah, kalau ini tetap ya, karena mabni. Karena mabni jadi tidak berubah. Karena ada nun niswah ya, yang menyebabkan fi'il mudhari mabni itu adalah salah satunya karena ada sambungan dengan nun niswah. Baik, sekarang perintah untuk kamu, satu orang laki-laki. Ihtajir, Langsung fi'il amar, ihtajir. Kalau kalian berdua. ihtajiro, Kalian banyak. ihtajiru, Kamu satu perempuan, perintah. Ihtajiri. Ihtajiri. Kemudian kalian berdua perempuan. ihtajiro, Ya. ihtajirna. Jadi gini, kalau untuk tunggal muannas, perintah kepada satu orang perempuan itu pasti ditambah ya. Namanya ya apa itu? Ya muqatabah. Ya mukhatabah. Ingat-ingat itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki ya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Itu fi'il amr semua tuh. Karena yang diperintahkan adalah an-nafsul mutmainnah. An-nafsu itu muannas ya. Muannas. Oh, perempuan. Bukan perempuan aja, kebetulan an-nafsu itu yang artinya seseorang itu jenisnya muannas. Oh, Kenapa muannas? nggak tahu, Pak. Loh, karena seseorang itu kan dulu tanda muannas itu apa saja? Masih Marbutoh. itu ya, yang paling masyhur itu tak marbutoh. Yang Iya. kedua Apa ya? lupa ya. Itu Iya. lama sekali. Iya. Coba kita gali kembali ya. Barangkali masih ada sebentar. Murojaah. Oke. Aku ingatnya cuma tak marbutoh ya. Ya, makanya itu yang paling masyhur itu. Oke, ini loh. Ini tanda muannas ya.
Tanda muannas yang pertama adalah berakhiran tak marbutoh. Nah, contohnya ayatun. Mau dikasih al atau nggak ada al sama aja. Ayatun atau al ayatu. Nah, tak marbutohnya inilah yang menyebabkan dia muannas. Ya. Contohnya samarotun, as-samarotu, sama. Ini tak marbutoh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berakhiran alif maksuro. Alif maksuro itu alif bengkok, bentuknya kayak ya. Maksuro itu artinya bengkok ya. Alif maksuro. Jadi tanda muannasnya adalah ini, belakang itu. Oh, itu. Tapi begini, harus hati-hati juga karena kita harus membedakan alif maksurohnya itu alif tambahan atau masuk kata dasar. Kalau alif maksuroh masuk kata dasar itu bukan tanda muannas. Ya, misalkan seperti al-musalla. Musalla itu alifnya bengkok juga, tapi dia bukan muannas. Kenapa? Karena alifnya itu adalah tadinya adalah ya, yang tadinya lagi adalah wawu. Tahu. Karena kaidah 6 ya, kaidah 6 terus kaidah 1. Jadi perubahan dari wawu ke ya, dan itu adalah kata dasar, huruf terakhir dari kata dasarnya. Maka tidak menjadi tanda muannas. Jadi yang dimaksud alif maksurah sebagai tanda muannas itu adalah di luar kata dasar. Nah, kita tahu bahwa al-kubro itu sudah ada 3 kata dasarnya, yaitu kaf, ba, ro, kabir. Berarti Iya. huruf terakhirnya adalah ro. Nah, karena huruf terakhir ro berarti alif maksuro itu adalah tambahan. Karena tambahan, maka dia adalah tanda muannas. Oh, berarti Al-ula. harus diingat dari mujarotnya ya, Pak Ustadz Ya, maksudnya. ya harus diingat, harus tahu mujarotnya apa. Gitu. Iya, iya. So, Oke, al-ula juga begitu kan dari kata awal. Berarti lamnya itu kan huruf terakhir. Nah, sehingga alif maksurahnya ini adalah tanda muannas. Ya. Sekarang berikutnya. Yang ketiga. Yang ketiga adalah alif mamdudah. Alif mamdudah itu bentuknya alif sama hamzah di belakang. Jadi mamdudah itu alif yang dibaca panjang. Kan gini. Kalau kalau secara ilmu tajwid, bacaan ro ini panjang nggak? Alhamro, ro-nya panjang nggak? Panjang. Panjang. Nah, dengan alif saja itu sudah panjang gitu loh. Nah, terus ditambah hamzah. Kalau ketemu hamzah apa namanya? Mat wajib tuh. Itu makin panjang lagi. Jadi alif mamdudah itu alif yang ada hamzahnya sehingga dibacanya panjang. Nah, Itu kan jadi bacanya gimana tuh ya? udah nggak usah mikir bacaan, pokoknya bentuknya begitu. Itu tadi hanya sekedar apa namanya? Kenapa kok dinamakan panjang gitu kan? Tanpa hamzah pun dengan alif saja sudah panjang gitu loh. Kalau dalam bacaan tajwid, kalau hanya alif saja namanya mat tabi'i. Kalau ada hamzahnya berarti mat wajib, makin panjang lagi gitu loh maksudnya. Jadi, oke. Jadi alif mamdudah itu paket itu. Di belakangnya ada alif sama hamzah dengan catatan sama seperti tanda yang kedua tadi. Asalkan alif sama hamzahnya itu adalah bukan bagian dari kata dasar. Kita tahu alhamro itu sudah ada 3 huruf asalnya yaitu ha, mim, dan ro. Ya otomatis kalau sudah ada 3 huruf, berarti di belakangnya itu adalah tambahan. Nah itu baru tanda muannas. Yang Harus kita tahu cari 3 kata dasar itu ya Pak Ustadz. betul betul. Al-Ashura. Nah, Al-Ashura tanggal 10 Muharram. Al-Ashura itu kan? Ya. Al-Ashura itu dari kata asyara. Asyara kan 10. Ain, shin, ra. Makanya Ashura itu tanggal 10. Hari ke-10 dari Muharram itu Ashura. Kalau orang Jawa bilangnya Suro. Bulan Suro. Oh, Sebenarnya bukan bulan Suro sebenarnya. Ya, bulan Mes- Muharram. Iya, karena Ashura Suro itu mestinya hanya tanggal 10 saja. Oh, Cuman salah kaprah ya. di Jawa itu dibikin bulan Suro. Padahal Iya, maksudnya bulan Suro. bulan yang di dalamnya ada Suro, ada Ashura gitu. Padahal bulan yang pertama, Pak, ya, bukan bulan ke-10. Hari ke-10 dari bulan pertama. Hari ke Mhm.
Jadi Asyura ini alif mamdudah namanya sebagai tanda muannas, ya, karena ini sudah ada ain shin ra, sudah terpenuhi kata dasarnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Ada lagi ini ya kembali. yang keempat adalah bentuk jamak taksir. Jamak taksir adalah jamak yang Yang tak tidak berat. beratur. Nah, dia pasti muannas meskipun ketika tunggal itu mudzakkar. Oh. Jadi nggak peduli, tidak peduli mufradnya apa, mufradnya muannas atau muzakkar, nggak, tidak menjadi hal yang penting. Karena begitu sudah bentuk jamak mutaksir itu sudah muannas. Contohnya kitabun. Kitabun itu adalah tunggal, itu muzakkar. Ketika tunggal dia muzakkar. Tapi begitu dijamakkan kutubun, maka kutubun ini menjadi muannas. Ketika menjadi kitabun dia muzakkar. Tapi sudah ketika berubah menjadi kutubun, maka dia berubah pula menjadi muannas. Kolamun, pulpen, pena. Ketika kolamun dia mudzakkar. Begitu jamaknya aqlamun, maka dia muannas. Rasulun, rasul itu mudzakkar. Tidak ada satu rasul pun yang perempuan. Semua rasul adalah laki-laki. Tapi begitu dijamakkan taksir menjadi rusulun, maka dia muannas. Bukti bahwa rusulun adalah muannas. Nah, kita baca di awal juz 3 itu. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Tilkar rusulu, bukan zalikar rusulu. Tilka. Pakai tilka. Tilka itu kan muannas. Padahal rasul itu nggak ada yang perempuan. Tapi kenapa penggunaan tilka? Karena murni apa namanya? Ar-rusul itu bentuk muannas, nggak ada urusan dengan perempuan atau laki-laki. Pokoknya muannas. Okay. Nah, itu yang keempat, jamak taksir itu adalah muannas. Yang kelima, yang juga muannas adalah isim yang memiliki dua sisi makna, yang mencakup dua sisi yang berlawanan, mengandung dua sisi yang berlawanan tapi sepasang. Contoh ainun. Ainun itu artinya mata. Mata itu ada sepasang kanan dan kiri. Yadun artinya tangan. Tangan itu ada tangan kanan, ada tangan kiri. Jadi ainun mata itu meskipun nggak ada ciri-ciri fisiknya, dia muannas. Oh, lebih Ya, enak ini ya Pak Ustadz, nggak mungkin salah. Yadun tangan, meskipun nggak ada tanda tak marbutohnya, nggak ada alifnya, tapi dia Pasti muannas. jadi tanda muannasnya hanya dalam maknanya. Ya, Iya, karena model maknanya itu kita tahu maknanya, baru kita bisa memutuskan bahwa dia adalah muannas. Auzunun, telinga. Telinga juga ada dua, kanan dan kiri. Nah, termasuk nafsun. Ketika kita menyebut seseorang itu bisa laki, bisa perempuan. Makanya muannas. Makanya di dalam ayat itu surah Al-Fajr itu manggilnya bukan ya ayyuha, tapi ya ayyatuha. Pakai tak. Ya ayyatuhan nafsu. An-nafsu nggak ada tak marbutohnya. Begitu sifatnya, naatnya, nafsul mutmainnah, ada tak marbutohnya. Karena yang disifati itu adalah mu'annas. Nah, karena mu'annas, maka semua fi'il amarnya mu'annas. Irji'i ila rabbiki. Ki. Kalau laki-laki, maksudnya kalau mudzakkar, rabbika. Karena mu'annas, maka irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyatan. Iya. Fadkhuli, pakai ya lagi itu. Ya mukhatabah. Oke. Satu lagi, tanda mu'annas yang keenam adalah isim yang memiliki makna bentuk lebih besar dari isim lain yang sering disebut bersamaan. Jadi seolah-olah sering disebut bersamaan, tapi satunya lebih kecil, satunya lebih besar. Dan salah satu yang sering disebut bersamaan itu adalah matahari dan bulan. Oh.
Besar mana matahari sama bulan? Wasyamsi wal Besar qamar. matahari. Ya, Besar besar matahari. matahari. Maka mataharinya muannas, Hmm. bulannya muzakkar. Hmm. Oh, malah yang lebih kecil ya. Nih, asyamsu Wah, matahari, al-qamaru bulan. Ya kan kan? ada ayatnya itu ya. Wasyamsi wal qamar. Ya, asyamsu wal qamaru, ya kan? Iya, iya, Di iya. husban di surah Di Ar-Rahman. Ar-Rahman, iya Ya. benar. Nah, ini gedean mana? Bulan sama matahari. Matahari, Berarti yang muannas adalah matahari. gendut Moanas kayak Ya. perempuan. Jadi kalau al-qamaru itu bulan itu muzakkar. Buat nginget, Bu. Tapi Ya. kita mengatakan bulan itu seolah-olah perempuan ya, Pak Ustadz. Iya, kebalik Lalu ya. Nah, wajahnya itu gini. seperti bulan. Nah, Oh, gini, dalam Cantiknya bahasa seperti Arab, bulan. itu komar, eh, ya, yang dimaksud itu bukan bulannya, tapi sinarnya, Oh, ya, bukan bulannya, tapi sinar rembulan, ya, oh, sinar. bulannya bulan purnama, ya. kayak seperti Ya sinar coba, rembulan kira-kira purnama. gini nggak, perempuan pun kira-kira tersinggung nggak? Oh, mukanya seperti bulan sabit, nggak mungkin. Pasti bulannya pengennya purnama gitu loh. Iya. Nah, purnama itu bahasanya ada sendiri. Jadi bukan wajahmu kal komari, bukan. Salah. Al waj waj wajuhuki kal badri. Al komar Oh, sama al badru itu beda. Kalau al komaru itu bentuk fisiknya, kalau al badru itu sinar purnamanya, bulan purnama. Makanya al aduh. badru. Makanya apa namanya sholawat badar kayak gitu gitu kan, al badru. Oh iya, sholawat Badar benar-benar. Ya, kalau Hmm. Badar di situ kan memang kebetulan juga nama tempat ya di dekat Madinah. Oke, Hmm. jadi Al-Qamar itu bulannya, tapi kalau Al-Badru itu bulan purnama. Hmm. Ya, coba wajahnya seperti bulan, bukan seperti bulan purnama. Kalau seperti bulan saja itu bopeng-bopeng banyak berjerawat. Jerawat. Iya, Wajahmu jadi seperti jangan berjerawat. jadi jangan merasa tersanjung kalau dibilang wajahmu seperti bulan. Oh, itu menghina itu. Bulan itu bopeng-bopeng. Kalau wajahmu seperti bulan purnama, nah itu bagus, top itu. Hmm. Makanya kalau wajuhuki kalau komari, jangan tersinggung itu. Tapi wajuhuki kal badri, nah itu bagus, bagus. Itu yang betul. Al badru itu bulan Badru. purnama. Oh, sinarnya. Ya, jadi penampakan bulan purnama itu namanya al badru. Al-Badru. Badru. Ya, hati-hati ya, dibilang seperti bulan purnama itu. Kalau bulan saja jangan 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 tersanjung. Tapi kalau bulan purnama itu baru bagus. Ya, Bisa kalau aja, dalam, Pak. Loh, iya itu betul. Jadi dalam 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 apa ya istilahnya dalam sastra Arab itu bukan kal komari tapi kal badri. Hmm. Hmm. Makanya di dalam qasidah itu adalah tola al badaru Badru alaina. alaina. Alaika. Bukan Oh, bukan bukan iya. bukan tola al komaru, bukan. Iya, benar. Ya, Iya, tapi iya, benar tola itu. tola al badru. Badrun. Jadi Badru. Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti al-badru, bulan purnama, yang menerangi tanpa harus menyengat. Gitu loh. Iya. Iya ya, itu istilah orang kamu pengen bersinar jangan menyakiti orang lain dengan cara menyakiti orang lain. Itu namanya tolak al-badru. Oke, sekarang kayak roknya. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Ada 10, nomor 1. Ada 10 nomor. Nomor 1 adalah Inna. nah, nomor 2-nya Kala. nomor 3 La. nomor 4 tahdi Tahdi. nomor 5 Man.
Anta. An Anta oh yang iya, mustatir. Satir. iya benar anta. Fa'il Oke. tahdi. Nah, terus nomor 6 boleh langsung ya. La tahdi ini sudah jumlah Langsung. nih. Ini Iya. jumlah fi'liyah. Karena sudah ada fi'il, Iya. ada fa'il. Heeh. Kemudian nomor 7. Man. Nomor 8. Nah. Ahbab. Bad. Ahbab. Nomor 9. Ya ampun, sebenarnya Ta. Ta. Tah. Nomor 10. Kumpulan dari Bukan kumpulan, tapi Mausul. terbuang dia di Aid. sini. Di luar. Oh. Itu Aid asalnya mausul. ada ahbab tahu. Hu-nya itu yang dibuang. Oh. Nah, tahu dari mana gitu kan? Karena ada isim mausul man. Oh. Isim mausul itu butuh domir yang Domir. kembali ke dirinya. Namanya domir aid. Iya. Nah, aidnya man itu cukup aid itu harus orang ketiga, nggak boleh orang kedua. Ta, ahbab ta itu domir, tapi untuk orang kedua bukan orang ketiga. Jadi nggak bisa jadi aid. Aid itu harus orang ketiga. Dan man itu cocoknya tunggal mudzakkar yaitu hu. Maka hu-nya itulah yang dibuang. Oke, sekarang. Pak Ustadz, itu hu itu maksudnya Allah bukan ya? Hu itu keman, bukan? Man. Oh, oke. Oke. Jadi gini, la tahdi Orang. itu kan memberikan petunjuk ya. Iya. Ahabba itu mencintai. Kalau ahbabta, engkau cintai. Nah, coba diartikan dari innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada apa yang orang orang atau yang siapa yang engkau siapa yang mencintai, engkau cintai gitu ya, engkau atau cintai kalau atau pangkalnya engkau kamu mencintainya, mencintai. Oh, nya, berarti punya itu nya. ya, nya keman ke seseorang tadi. Ke seseorang. Ya, ini Oh, ini penggambaran berhala gitu ya Pak Ustadz maksudnya? bukan. Jadi kalau nggak salah ya, ketika itu Nabi berdoa untuk ada dua ya. Yang pertama mengenai ibunya Nabi, ibu. Kan suatu hari Nabi itu menyempatkan untuk ziarah ke makam ibunya di Abwa ya, di satu desa kecil di dekat Madinah. Nah, di situ itu Nabi minta kalau ibunya minta kepada Allah agar ibunya dimasukkan ke dalam umatnya gitu loh, biar nanti Oh, mendapatkan syafaatnya. Kata Nabi nggak bisa, Allah. karena beliau kata hidup Allah ya, nggak bisa. kamu nggak kan bisa kata ngasih. Nabi ya nggak bisa. Ya, jadi innaka la tahdi, kata Allah, engkau nggak bisa kasih petunjuk kepada orang yang kau cintai, karena itu Oh, ada aturannya, ada aturan mainnya. Karena dia bukan termasuk umatmu, karena beliau ibunya itu adalah sebelum jadi nabi kan gitu. Jadi biarkan beliau itu akan mengikuti hukum syariat sebelum nabi, nggak bisa dimasukkan ke umatnya Nabi Muhammad yang nanti akan mendapatkan syafaat. Beliau nggak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta. Meskipun itu ibumu. Makanya di situ Nabi sempat nangis kan. Sempat nangis. Jadi kepada ibunya. Jadi ya gimana orang disebut umat Nabi itu harus sudah mengakui kenabian setelah Nabi jadi Nabi. Kalau sebelum jadi Nabi masih kecil kan nggak bisa. Iya. Ibunya Nabi wafat ketika Nabi usia berapa? 6 tahun. 6 tahun, jadi masih jauh jadi nabi. Jadi nggak bisa, jadi umat beliau nggak bisa. Nah, yang kedua ada yang mengatakan ini tentang Abu Thalib, paman beliau. Karena Nabi berharap Abu Thalib itu menjadi masuk Islam. Kan paling disayangi sama Nabi juga itu paman, tapi sangat melindungi meskipun tidak beriman gitu loh. Nah, Nabi itu mintanya begitu. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau nggak bisa
Jadi nggak bisa pakai ordal itu. Oke, jadi Iya ya, Nabi Muhammad aja nggak bisa ya memberikan karena syafaat buat ibunya ya, maupun ya karena tidak bersyahadat. Lagi Iya. ayahnya ya jauh. Oh, apalagi ayahnya. Iya, Ya, makin Masya malah belum lahir kan Nabi. Iya. Oke, jadi hu yang dibuang di sini kembali ke seseorang, ke man. Ya. Sekarang nomor 1 inna. Apa inna? Sesungguhnya. Harf Taukid. taukid. Oke, harf taukid ini mabni atau mu'rab? Mabni Oke, fathah. mabni fathah. Berikutnya K. Apa K? Isim domir baris Isim mutasil. dhamir baris muttasil. Mustasil. Mabni atau mu'rab? Mabni Mabni. Mabni Mabni fathah. fathah. Mahal apa? Mahal nasob. Mahal nasab. Karena menjadi apa? Isim inah. Isim inna. Ya, isim inna. Ini kosong. Nomor 3-nya la. Lah, Wah, jar. Al harf nafi. nafi. Nafi salah. Mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Mabni sukun. Oke, kosong, kosong, kosong. Kemudian nomor 4. Tahdi. Fi'il mudhari Fi'il mudhari mu'tal akhir. mu'tal akhir. Mu'rab atau mabni? Rob Mu'rab. Rafa nasab atau jar? rofa Rafa. Alasan rafa'nya adalah Jadi tidak ada yang menjazmkan, tidak ada yang menasubkan. terus kalau rafa tanda rafa'nya apa? Domah dikira-kira, domah Oke, muqaddar. Rafa. Muqaddarah atau kira-kira. 5. Ah, Dhamir mustatir nomor anta. tasir antai. Ya, tersembunyi. Dhamir mustatir wujud. Wujud itu wajib tersembunyi. Wajib ya, wujub ya. Anta itu Wujub. adalah mabni fathah. Terus mahal Pak apa? Mahal rafa. Karena posisinya sebagai maf'ul bih. fa'il. Sebagai fa'il ya. Fa'il dari tahdi. So, Wujub. nomor 6. La tahdi, apa namanya itu? jumlah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. La tahdi bersama anta yang tersimpan itu. Nah, terus mu'rab mabninya kosong. Mahalnya baru terisi. Mahal Rofa. Kenapa mahal rafa? Jadi Sebagai khobar inna. Betul, khobar inna. Kosong lagi. Terus nomor 7 man. Nomor 7-nya man. Isim mausul. Isim mausul. Isim mausul itu termasuk isim yang mabni atau mu'rab? Mabni sukun. Oke, mabni sukun. Isim nggak boleh nganggur. Harus punya mahal. Mahal apa? Mahal nasob. Kenapa mahal nasab? itu kan nafsu. Maf'ul bi dari Maf'ul la bih tahdi. dari Ya. la La tahdi. tahdi. Maf'ul bi dari sebelumnya ya. Ini la tahdi. Karena mabni maka kosong tandanya. Nomor 8. Ahbab. Sebab Apa itu? fi'il Fi'il madhi fi'il tapi madi. bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Mutaharik. Karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka mabninya bukan mabni fathah, melainkan mabni sukun. Itu kan gini, fi'il madhi itu kan mabninya ada pilihan 3. Bisa mabni dhammah, bisa mabni sukun, dan bisa mabni fathah. Mabni dhammah, fi'il madhi mabni dhammah bila fi'il madhi bersambung dengan waw saja. Yang kedua, fi'il madhi pun bisa mabni sukun bila bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' itu maksudnya dhamir yang mahal rafa' sebagai fa'il, mutaharrik itu yang berharokat. Yang berharokat itu maksudnya bisa bunyi mandiri. Beda dengan waw. Waw itu dhamir rafa'
karena fa'il, tapi nggak bisa bunyi, wawunya mati. Dia hanya pemanjang dari harokat dhammah sebelumnya. Oke, fi'il madhi mabni sukun. Terus yang ke-9 adalah ta. Ta itu termasuk keluarga dari dhamir baris muttasil. Isim dhamir baris muttasil. Karena isim dhamir, maka pasti mabni. Mabninya mabni fathah sesuai dengan bunyinya. Pasti punya mahal, mahalnya mahal Rafa. rofa karena Fa'il fa'il. pada ahbabta. Oke. Fa'il dari ahbab. Ah, Nah, sekarang yang nomor 10. Nomor 10 ini adalah isim dhamir baris muttasil yang dibuang. Ya. Isim dhamir baris muttasil yang dibuang sebagai aid mausul. Isim dhamir baris muttasil yang dibuang sebagai aid mausul yang kalau ditulis menjadi ahbab tahu. ahbab tahu. Ya. Nah, Artinya dia atau nya tadi ya, ya, Ustaz? betul, dia atau nya. Nah, karena hu, maka mabninya mabni dhammah. Jadi meskipun nggak kelihatan, nggak nampak, itu harus kita perhatikan juga, Sebutkan. harus kita sebutkan juga. Mabni dhammah. Mahalnya, mahal apa? Nasab. Mahal nasab. Karena Maf'ul maf'ul bi dari ahbab ta itu. Tadu. Udah selesai. Oh gitu. Iya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapapun yang kau sukai, siapapun yang kau cintai, siapapun yang kau senangi. Jadi Nabi di sini dituntut profesional gitu loh. Iya ya. Kasihan, aku bisa bayangin itu sedihnya kayak apa nanti. Ibuku sendiri kok aku nggak bisa ngasih gitu kan, sedih banget tuh Pak Ustadz. Sebenarnya sih bukan apa namanya. Oh, kalau gitu ibunya Nabi masuk neraka, ya enggak. Sesuai dengan syariat sebelumnya. Syariat Maksudnya, sebelumnya Nabi siapa tuh Ustadz? ya kalau di Arab memang waktu itu sedang kosong Nabi ceritanya. Kan orang-orang Arab itu hanya melaksanakan kalau Isa nggak bisa Ibu. Kenapa? Karena Nabi Isa itu khusus Bani Israel. Sedangkan sedangkan ini adalah orang Arab gitu loh. Nah, orang Arab pada umumnya masih mengaku melaksanakan ajaran Nabi Ibrahim. Hanya saja ada beberapa, ya, Ibrahim dan Ismail. Nah, hanya ada beberapa yang mereka sudah belok-belokan gitu loh. Seperti misalkan mereka bikin patung-patung. Ya, bikin patung-patung di area haji, area tawaf, dan semua area yang ditempati ibadah haji. Bukan hanya di Ka'bah, Bu. Jadi di sekitar Ka'bah, arena tawaf. Terus di arena untuk sa'i di Mas'ah itu. Kemudian di tempat wukuf di Arafah. Kemudian di Muzdalifah tempat mabit. Kemudian di Mina tempat jamarot. Itu ada semuanya. Gitu loh. Jadi ditambah-tambahin gitu loh. Nah, kalau nggak salah dalam satu riwayat, jadi keluarganya Abdul Muthalib itu termasuk yang tidak mau gitu loh. Yang tidak mau adanya penyembahan-penyembahan seperti itu gitu loh. Tapi tidak bisa menolak itu meskipun ketua suku, meskipun orang terhormat, tapi karena kalah sama mayoritas. Jadi hanya diam saja. Demokrasi ya. Ya, bukan, karena melawan banyak orang itu tidak berdaya. Berbuat apa-apa nggak Jadi berdaya. hanya bisa melihat saja, tapi tidak melakukan. Oh, kasihan ya. Jadi kayak kakeknya semuanya, termasuk ibunya, itu hanya bisa melihat. Jadi mereka masih, ya kalau nggak salah masih monoteis gitu. Masih bertuhan satu,
tidak ikut-ikutan menyembah, tapi ya sudahlah, biar orang-orang gimana maunya, itu ngeyel masalah. Berarti itu ibaratnya mereka tuh kayak sendirian gitu ya Pak Ustadz ya Kira-kira begitu. maksudnya. Makanya dipilihlah dari keluarga mereka, lahirlah seorang nabi. Karena Hmm, mereka ya dalam tanda petik masih bersih gitu. Bersih iya, dari atasnya ya. Meskipun seperti di situ ajaran memang Nabi ajaran Ibrahim. ajaran Ibrahim yang sudah banyak ditambah-tambah itu, tapi mereka tidak setuju. Tapi ya gimana lagi kan gitu. Iya benar. Mereka tidak ikut ritual mereka, tapi hanya menonton saja. Sian. Ya, karena nggak bisa berbuat apapun. Hmm. Ya, kebetulan juga kakek Nabi itu juga yang menemukan kembali yang namanya Zam-Zam. Ya. Karena Zam-Zam itu pernah hilang. Mhm. Akibat dosa Tertimbun manusia. itu Pak ya. Ya, karena Allah sengaja hilangkan, tertimbun itu, karena dipakai rebutan sama orang. Oh, Malah bunuh-bunuhan itu astagfirullah. waktu itu. Oke, sekarang berikutnya. Yaf'iluna. Kalau ain nun ya, maka asalnya adalah ya. Ya, ya'niyuna. Ya'niyuna. Tinaknya, karena ya di akhir, MAN, berarti nakis. Ya, nakisnya nakis di AI. Sigoh. Nah, ini sigoh itu bentuk ya. Bentuknya apa nih? Fi'il atau isim? Fi'il apa? PL. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, jamak mudzakkar ghaib, berarti mereka sulasi mujarrad. Sekarang apa prosesnya? Gimana? Ada keanehan nggak di situ? Iya-nya dimatikan kan dekat sebelahan sama waw gitu nggak sih? Bukan karena sebelah sama mau, tapi itu awalnya betul, yaknya harus dimatikan Karena karena doma akhir kata itu. dhamma di akhir itu pakai kaidah 6. Nah, oh Jadi 6 ya. 5, maaf, 5 Ma, 5 Bu. 5 5. 5. 5. Bukan 6. 5 yakniuna. Nah, gitu kan? Nah, setelah dimatikan ternyata ada masalah lagi. Apa itu masalahnya? bertemu dengan huruf lainnya juga mati. Jadi apa langkah yang harus diambil? Dibuang. 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 Jadi ya niuna. Ini kaidahnya kaidah 9 kan? 9. Ada masalah lagi nggak? Ada. Nah, yang Apa dibuang masalahnya? itu ya. Bukan, masalahnya sudah kan, sudah dibuang. Ya. Sekarang setelah dibuang ada masalah lagi nggak? Iya, Wow, bertemu wow. Susah kan? Susah mengucapkannya. Ya, Iya. new itu susah. Jadi harus diapakan? dibikin doma. Dibikin doma. Menjadi ya anu. Nah, Nah, masih ada masalah lagi nggak? Ini nggak ada kaidahnya nih. Nggak ada. Ada masalah lagi? Nggak ada. Nggak ada. Ya sudah, udah jadi. Ya, Nuna. Ya, nun. oh, Jadi ada yang dibuang. Nah, taunya kalau sudah jadi begini ini, misalkan ini ada yang dibuang atau tidak, ini coba kita lihat. Ya nuna itu fi'il mudhari kan. Ya di Iya. depan pasti tambahan. Iya. Wawunya ini adalah dhamir. Menyisakan cuma 2 kan? Ain sama nun. Iya. Dan itu mustahil. Oh iya. Karena minimal harus 3 kan? Iya. Kayak gitu cara mencari Oh, berarti ada yang masalahnya. dibuang. Nah, berarti ada yang dibuang. Jadi tahu dari mana itu dibuang. Setelah kita pisah-pisahkan tambahannya, lah kok tinggal 2 gitu kan? Tinggal 2 itu nggak mungkin. Pak, ini artinya apa sih Pak? Ya nuna itu? Kan dari kata yakni. Terjadi. Yakni. Oh. Apa yakni itu apa? Ya itu. Yakni dia sama menghendaki ya. Kayak dia mereka menghendaki, mereka menginginkan sama. Yakni yang dimaksud. Oke. Sekarang yang ikut wazan bahasa Indonesia itu yang dimaksud kan maksudnya yakni. Yakni gitu kan. Oh iya paham. Jadi kata ana yakni. Oh itu serapan ya ternyata dari bahasa Arab ya. Banyak kalau serapan. Iya. Baru paham saya. Jadi kalau apa namanya makna yang sesungguhnya itu bisa juga terjadi ya, terjadi
menghendaki, memaksudkan. Nah, itu tadi yang dimaksud yakni memaksudkan, menghendaki atau memaksudkan. Iya. Maksudnya gitu kan, maksudnya Hmm, itu maksudnya gitu. itu kan yakni itu kan gara-gara dulu orang Arab masuk ke Indonesia gitu loh. Oh, Nah, jadi kalau apa sih ini yakni, nah kayak gitu. Ketika kebanyakan ngomong yakni akhirnya ditiru sama orang kita, harus diserap ke oh dalam bahasa sehari. gitu. Iya, makanya itu kayaknya nenekku dulu juga sering ngomong gitu deh. Oh, Jadi itu dari tapi kan orang Arab pakai ain itu kan. Nah, orang Ya, Indonesia kalau yakni. ain itu kedalaman. Ya, yakni. Yakni. Padahal yakni asalnya. Ya sama kayak iklan itu segala macam itu. iklan. Iklan itu dari kata bahasa Arab, i'lan. Oh, Pakai iklan. pengumuman. Oh, alah ya Allah. Iklan itu pengumuman. Iklan. Ya, kalau iklan kan pengumuman produk tuh. Ya. Oh, Iya. Jadinya iklan. Oke. Ifta'alu. Jadi bunyinya apa? Iya. Tanah. I'tanayu. Tanalu. Iya, Layu. tanayu. Layu. ayu. Tanayu. Iya, Susah tanayu. bacanya. Iya, makanya susah. Harus diproses dulu. Nah, ini nakis ya. Sama ya. Nah, sirohnya adalah bentuk apa ini? Fi'il Fi'il madhi. madi. Oke, fi'il Madi. madhi, jamak muzakkar dhaif, Jamak nanti muzakkar. lazim. Wahid. Oke, sekarang ada masalah nggak di sini? Di i'tanayu. Kayak tadi sama Oh, ya dimatikan berangkat domba di akhir bukan? Boleh, pakai 5 boleh, pakai 1 boleh. ke satu. Karena ini sebelumnya ya ini fathah masalahnya. Ya. Jadi Oh, kalau iya. fathah Satu. berarti bisa pakai 1. Iya, iya. Tapi pakai 5 pun boleh, nggak apa-apa. Pakai 5 pun boleh karena nanti akhirnya sama-sama mati. Karena udah nyontek ke atas jadi ikut. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Jadi 1 boleh atau 5 boleh. Nanti ujung-ujungnya kan mati, Ya, kan mati ketemu wow mati juga. Maka Iya. harus diapakan? Harus dibuang. Buat. Nah, kalau pakai kaidah 1 berarti yang alifnya yang dibuang. Kalau pakai kaidah 5 berarti ya yang mati dibuang. Ya, menjadi i'tanau. Ada masalah nggak lagi? Enggak. Masih ada. Apa? Apa masih ada? Ayo. Oh, itu. Alif bertemu waw sukun. Alif bertemu wawu. Sebentar. Wawu itu identik dengan harokat apa? Doma. Doma itu kalau Doma. ditulis di atas apa di bawah? oh Di di atas. atas. Di Di atas. atas. Fathah itu di atas apa di bawah? Di atas. Di atas. Sama-sama di atas tuh ada kesulitan nggak? Enggak ya. Oh, Nggak tidak. ada. Ya sudah, biarin aja. Berarti udah kan? Udah Berarti jadi. iya, udah makanya. Yang perlu menyesuaikan dengan wawu itu kasro. Kasro. Kalau fathah enggak. Oh. Kalau fathah enggak perlu. Gitu. Ya sudah. Sudah pembawa. Oh, maaf. Oke. Sekarang ayat 173 ya. Bener apa salah? Oke, 173. 173. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata. Innama harrama alaikumul maitata. Harrama itu artinya mengharamkan. Mengharamkan. Dia telah mengharamkan. Kalau lengkapnya begitu, karena kita mengikutkan domir apa namanya ya. mustatir ya. Dia Iya. telah mengharamkan. Al-maitata bangkai. Apa Pak? Bangkai. Bangkai itu adalah hewan yang halal sebenarnya. Cuman tidak disembelih. Tidak disembelih berdasarkan cara yang baik, yang benar. Misalkan kambing ketabrak mobil, mati. Meskipun masih Boleh seger, dimakan. nggak boleh dimakan. Meskipun masih seger gitu kan. Masih Oh. baru. Oh. Itu sudah bangkai namanya. Selama ketika nafasnya sudah habis, maka dia bangkai. Karena belum sempat disembelih. Tapi kalau masih ada sisa nafas, segera disembelih itu jadi halal. Jadi al-maitata. Ad-dama darah,
Dam. Aha. Lahma ini daging, lahm, Daging khinzir babi. babi. Lahm, lahm itu daging. Kalau baitun Daging. apa bait? Baitun. Mana Baitun apa? Pak? Enggak, saya tanya baitun, bait. Baitun itu Rumah. bukannya rumah. Nah, Rumah. Oke. Iya, Kalau iya. kalau lahm Lahem daging. itu Ah, daging. Lahma ini kan daging kan. Kalau bait iya. lahm Baitul Laham itu Itu ini Aqsa ya, Pak? Bethlehem, ya Bethlehem. Bethlehem, bait lahm. Bethlehem. Iya. Apa? Berarti Apa artinya? Kandang. kandang Oh, kandang. kandang. Ya, Oh, rumah. Bethlehem Laham. itu kandang. Loh, Oh, berarti Baitul Nabi Laham. Isa lahir di kandang dong. iya kan Ya, bisa. iya, rumahnya hewan yang bisa dimakan dagingnya, berarti kan kandang. Kandang. Oh, Bethlehem. Eh, Bethlehem. Al-khinzir babi. Uhilla itu sebenarnya aslinya itu Disembelih. di itu disembelih Kan? itu sudah makna konotatif. Oh, Makna aslinya itu disebut nama Allah. Disebut Oh, ya, disebutkan. ya disebut Uhilla itu nama Allah. disebutkan. Ulturro, terpaksa, telah terpaksa. Kalau bahasa aslinya ulturro, dia telah dipaksa atau terpaksa. Terpaksa. Bagin, orang yang menginginkan. Adin, orang yang melampaui batas. Adin, melampaui batas. Banyak ya di sini kata Oke. baru. Banyak kata Nah, baru di ayat ini. itu adin kan jadi la'allakum ada ta'tadun. Itu apa namanya? Mu'tadin minal mu'tadin itu kan dari adin. Oh, Mu'tadin orang yang melanggar atau orang yang melampaui nah, batas. batas tadi. Oke. Kalau kalau bagin itu kan menginginkan sama ibtigho amardhatillah itu kan ibtigho dari kata bagin. Dan sebenarnya Bahu. sudah, cuman karena bentuknya beda seolah-olah itu berbeda padahal sama. Ganti ganti wajah dikiranya orang yang berbeda padahal sama. Oke, sekarang coba kita artikan. Ada innama. Innama itu artinya hanyalah. Hanya. Hanyalah itu berarti nggak ada yang lain. Ya. Oke. Innama hanyalah. Harrama, Dia telah mengharamkan dia siapa? Dia atas dia Allah. Allah. Ya Allah, Allah. Jadi ya, Allah Allah. telah mengharamkan alaikum atas Atasnya. atas Ya. kalian, Atas mereka. Atas kalian. kalian. Atas kalian. Allah mengharamkan apa atas kalian? Al-maitata. Satu, al-maitata. Dan Bangkai. Bangkai. Waddama. dan darah Dan darah. Walahmal khinziri. dan Daging daging babi. babi Wama uhilla. Wama. dan apa-apa yang disebutkan selain nama Allah Bihi padanya. Pada Dan hewan itu. Li ghairillah untuk selain Allah. Allah. Jadi ada 4 yang diharamkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bangkai. Hewan yang Bangkai. tidak disembelih dengan cara yang baik dan benar. Yang kedua, Darah. adama, darah. Jadi darah dikeringkan, jadi seperti hati gitu kan. Apa namanya? Marus apa namanya itu? Oh iya, harus orang-orang itu dulu. Jadi daging yang, maaf, daging. Darah, Dibekukan. habis disembelih kan itu darah mengucur tuh. Iya. Nah, itu ditampung di satu tempat, terus dikeringkan kan jadi kayak hati itu. Oh, wah, lah itu membedakannya gimana ya Ustadz biar nggak salah? Ya mungkin ada gelembung-gelembungnya Bu. Kalau jadi Marus kalau itu iya maru itu ada gelembung-gelembungnya gitu. Kalau hati kan dia padat. Padat. padat dan halus gitu kan. Iya. Ya. Kalau maru itu ada udara gelembung-gelembungnya di dalam. Oke, walahmal khinzir dan daging babi. Dan daging babi. Wama uhilla bihi li ghairillah dan semua hewan yang tidak disebutkan Dan tapi selain nama disembelihnya ya. Allah. Ketika disembelih tapi yang disebutkan selain nama Allah. Nah, jadi gini, ini ada pendapat unik ya. Jadi dalam pendapat
mazhab Maliki yang mayoritas diikuti oleh orang-orang Afrika ya. Muslim Afrika itu kan banyak orang mazhab Maliki. Nah, kebetulan mazhab Maliki itu dalam hal makanan itu. Jadi yang diharamkan cuma ini, gitu. Yang haram full ya, yang betul-betul haram. Kenapa? Karena menggunakan innama, innama itu hanya, nggak ada yang lain. Lah berarti, lah kalau makan singa bagaimana, gitu kan? Makan kucing bagaimana? Ya kan gitu kan? Nah, kalau kalau dalam selain mazhab Maliki kan haram karena bertaring, berkuku tajam. Tapi bertaring dan berkuku tajam itu kan adanya di hadis, bukan di Quran. Nah gitu loh. Makanya kalau mazhab Maliki itu hadis itu hanya sebagai backup yang tidak sampai mencapai di titik keharaman. Jadi hanya makruh. Jadi makan yang bertaring itu kata Maliki ya, kata mazhab Maliki. Bukan kata kita ya. Itu hanya makruh, boleh tapi makruh gitu. Asalkan disembelih, asalkan disembelih. Masuk berani makan ular misalnya Ya, gitu kan rutin ya, ya makan singa ya. Kalau nggak dimakan duluan itu kan. Ih, Dimakan singa duluan. Singa Afrika kan panas-panas. Oke, jadi itu bangkai, darah, daging babi dan yang tidak Yang disebutkan, disembelih yang tanpa nama yang Allah. disebutkan yang selain nama Allah. Nah, tidak sama selain itu beda nanti artinya, Bu. Nah, nanti seperti gini, apa hukumnya membaca basmalah ya ketika menyembelih? Itu beda pendapat. Nah, kalau selain Syafi'i mengatakan wajib, karena uhilla bihi li ghairillah itu diartikan harus disebutkan nama Allah itu. Kalau dalam madzhab Syafi'i, jadi membaca bismillah itu sunnah, bukan wajib. Jadi diam saja itu boleh. Ya, diam saja itu boleh. Asalkan yang menyembelih itu adalah muslim atau ahlul kitab. Itu ahlul kitab. Nah, terus ini ada li ghairillah yang tidak boleh itu ketika disembelih disebutkan selain nama Allah. Selain nama Allah yang Dan disebutkan, juga dia demi A, demi B, demi C, nah, kayak gitu-gitu. Itu yang nggak boleh. Kalau diem aja malah nggak boleh. Kalau boleh, kalau diem saja malah boleh kata maka Syafi'i. Baik, sekarang famanil turra faman, maka barang siapa uturro yang dalam kondisi darurat. Ya, darurat itu bahasa Arab ya, dari kata darurah. Ini dot sama darurat. ro. Paksa. Betul. Ya, terpaksa. Darurat itu terpaksa. Ghairu baghin. Selain orang yang menginginkan. Lain orang yang Atau tidak menginginkan. Orang yang tidak menginginkan. Wala adil. dan Dan yang tidak melampaui batas. melampaui batas. Fala isma alaihi fala isma. Tidak Maka tidak ada menyebut dosa. nama. Bukan. Ini pakai Ismi sa. dosa. Ya, pakai sa. Isma. Kalau nama itu pakai sin. Tidak Fala ada isma, dosa maka tidak ada dosa alaihi. Atasnya atasnya. Jadi orang muslim makan babi itu boleh nggak? boleh kalau terpaksa. Nah, terpaksa itu ada dua syarat. Terpaksa yang tidak haram itu ada dua syarat. Syarat pertama adalah ghairu baghin. Pada dasarnya dia tidak menginginkan. Ya. Jadi bukan men-setting. Iya. Sengaja Ya. pengen ngerasain rasanya babi itu Babi. kayak gimana. Itu pergi ke Cina, misalkan, Nggak ada daging lain. yang di suatu provinsi itu semuanya itu makan babi semua. Dan masuk di tempat yang itu mayoritas babi, nggak ada tempe. Gitu. Itu Aku niat. kelaparan. Oh, iya. Jadi, Niat. jadi mengkondisikan dirinya. berarti sengaja. Rekayasa. Oh, berarti dia bagian gitu loh. Ya. Padahal syaratnya harus ghairu baghin. Tidak menginginkan. Jadi nggak boleh settingan, nggak boleh. Itu satu. Sekarang oke lah, dia tidak menginginkan, terpaksa betul, nggak tahu ternyata di sana nggak ada itu makanan yang halal, adanya yang haram semua.
Ada syarat kedua, wala adin, nggak boleh melampaui batas. Ini udah pesan nih satu porsi nih. Enak. Mestinya dengan berapa kali suapan tuh udah kuat tuh badan. Heeh. Udah nggak pingsan, udah nggak mati. Terang kelaparan udah nggak mungkin lah. Tapi begitu tuh, kok enak nih udah kadung pesan mahal pula kan? Ah sayang nih, dihabisin lah sepiring. Itu namanya adin. Minta Itu tambahan lagi. jadi malah nambah. Bukan. Orang menghabiskan satu piring saja nggak boleh, apalagi nambah kan gitu. Jadi syaratnya dua itu. Kalau dua itu terpenuhi, memang tidak men-setting dirinya dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, begitu sudah terasa kuat badannya, udah stop. Nah, di situ baru fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi syaratnya harus dua, yaitu ghairu barin dan wala adin. Adin, wala adin. Banyak yang orang-orang muslim mati kelaparan tuh Pak Ustadz. Nah, iya. Kalau nggak apa-apa, yang penting adalah apapun boleh dimakan, nggak harus babi ya. Misal Iya. bang, ada kambing jatuh dari atap itu, ah sayang nih, kalau nggak dimakan kita kelaparan misalkan. Kambing jatuh dari atap. Ya kali, kambingnya naik-naik gitu. Emang nggak ada ya. Eh, Ada makan kalau kayak di Sudan di yang nggak ada yang lain. ada. Oke, Innallaha, sesungguhnya Allah, Ghafurur rahim. Ghafurun maha pengampun, Walaupun Rahimun lagi ya. maha penyayang. Ghafur itu selalu sandingannya itu Rahim. Rahim. Padahal kan sifat Allah ada Rahman, ada Rahim. Kenapa sih Ghafur nggak pernah nyanding dengan Rahman? Ghafurur Rahman gitu kan. Ghafurur Rahim. Tahunya kita diampuni itu kapan? Beriman kan. Wah, kita nih kata minta ampun itu kan. Saat ini kita tahu nggak bahwa doa kita itu diterima atau tidak, diampuni atau tidak? Tahu nggak? Tidak tahu. Tidak tahu. Tahunya di mana? Tahu. Ya Tahunya, tahu kan Allah pasti mengampuni. tahunya itu nanti di akhirat. Akhirat. Oh. Kalau di dunia mah nggak tahu kita. Yang penting minta aja kan. Iya. Nah sekarang gini, bedanya Rahman sama Rahim apa? Yang general sama yang spesifik. Kalau Rahman itu kasih sayang Allah untuk semua makhluknya, baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin. Oh. Berarti berlakunya di mana? Di Di dunia. Di dunia. Seluruh dunia. Sekarang Rahim itu apa? Kasih sayang Allah yang ditujukan kepada orang yang khusus mukmin, yang beriman. Di mana itu berlakunya di mana? Di akhirat. Nah, Iya. makanya Ghafur itu pasangannya Rahim gitu loh. Karena orientasinya akhirat, bukan orientasi dunia. Karena maksudnya bahwa kita sudah diampuni atau belum, itu belum ada bukti, belum ada, nggak terasa kita itu. Yang penting sering-sering aja minta ampun. Mana permintaan kita yang diterima dan mana yang belum ya nanti ketahuannya di akhirat. Makanya Rahim. Shadaqallahul azim wa a'lam bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu manasina wa alimna minhu ma jahilna wa ana al-laili wa atrafan nahar al-hulana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ani, teman-teman, Assalamualaikum. Mbak Norma, Mbak Menu. Eli. Iya, Ya, assalamualaikum. insya Allah ketemu lagi minggu depan. Amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.